hijrah dari Makkah. Muslim bin Uqbah memberi waktu 3 hari kepada penduduk Madinah untuk menyerah dan mengakui pemerintahan Yazid. Namun, penduduk Madinah banyak yang tidak mau untuk menyerah, sehingga pasukan Muslim bin Uqbah menyerbu mereka. Kendati demikian, sebagian sahabat ada juga yang tidak mau menyikapi serangan pasukan Yazid dengan kekuatan senjata. Pada akhirnya, mereka memasuki kota suci Madinah dengan mudah, serta melampaui parit yang dibuat mendadak dengan cara mengelilingi parit tersebut dari bagian belakang. Inilah yang menyebabkan banyak nyawa melayang, dan pada akhirnya tentara yang telah dikirim oleh Yazid mampu memenangkan perang tersebut. Di antara korban perang tersebut adalah 70 orang penghafal Al-Quran serta 80 orang dari sahabat Rasulullah. Bahkan yang paling menyedihkan, perang tersebut mengakibatkan tidak ada yang tersisa dari ahli Badar. Setelah kejadian yang sangat mengerikan ini, Muslim bin Uqbah mengumpulkan masyarakat di sekitaran Masjid Quba dan kemudian berpidato di hadapan mereka agar mengakui Khalifah Yazid sebagai khalifah yang sah. Masyarakat Madinah diharuskan menjawab saat itu juga, dan untuk orang yang melawan perintah tersebut akan langsung dieksekusi saat itu juga di hadapan banyak orang. Karena kekejaman tersebut, sampai-sampai Muslim bin Uqbah dijuluki sebagai Musrif bin Uqbah, yang berarti orang yang telah melampaui batas. Karena dampak dari tindakannya bukan hanya saat perang itu saja, dan lebih jauh lagi setelah peperangan terjadi, banyak orang yang masih menderita dan menanggung beban dari kejadian tersebut. Namun demikian, ada yang lebih mengerikan daripada ribuan orang yang tumbang meregang nyawa. Sebab sesaat setelah memenangkan peperangan, tentara Yazid yang dipimpin Muslim bin Uqbah tidak langsung pulang ke pusat pemerintahan. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di kota Madinah selama 3 hari. Dan terjadilah selama 3 hari di akhir bulan Dzulhijjah suatu hal yang sangat mengerikan. Selama mereka tinggal di Madinah, mereka melakukan kejahatan yang mengerikan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayahnya memberikan pernyataan mengenai kebenaran dari peristiwa sadis ini. Kekejian ini terjadi selama 3 hari pada akhir bulan Dzulhijjah tahun 63 Hijriah, dan disebutkan 10 ribuan orang menjadi korban pembantaian. Itu disebabkan Muslim bin Uqbah membuat pernyataan istibaha atau sesuatu penghalalan terhadap kota Madinah. Penghalalan itu berupa dibebaskannya para tentara untuk melakukan pembunuhan massal terhadap warga Madinah, serta pengambilan paksa harta benda dengan dalih harta rampasan perang. Tidak hanya melakukan pembunuhan dan perampasan, pelecehan terhadap perempuan juga terjadi secara massal. Tidak terbayangkan sebelumnya bahwa dalam sejarah Islam akan terjadi tragedi semacam ini. Pelecehan massal ini sekaligus menjadikannya sebagai peristiwa paling mengerikan dan memilukan melebihi dari pembantaian massal. Madinah kala itu dipenuhi dengan jeritan perempuan serta anak-anak. Saat itu merupakan masa yang paling gelap dan paling kelam bagi para muslimah Madinah. Mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya terjadi pada mereka. Mereka dilecehkan, kehormatannya dinodai, diperlakukan secara tidak manusiawi, dan juga diperlakukan dengan tidak pantas. Setelah perang, ada ribuan muslimah yang terpaksa melahirkan anak tanpa diketahui siapa ayahnya akibat peristiwa tersebut. Ibnu Katsir mengutip dari Hisham bin Hisan yang mengatakan, "Waladat alfu mro'atim min ahlil madinati ba'da waqatil harroti min ghairi zaujin," yang berarti 1000 perempuan dari penduduk Madinah setelah kejadian Harroh melahirkan tanpa suami. Muslim bin Uqbah akhirnya tidak berusia lama, karena saat penyerangan Madinah ia sudah sakit. Ia meninggal dalam perjalanan untuk menyerang Mekah untuk Abdullah bin Zubair dan pengikutnya,
yang tengah menjalankan ibadah haji. Saat mendengar kejadian Al-Harrah, penduduk Madinah merasa pilu, sekaligus bersiap-siap untuk berperang dengan pasukan Syam. Meski Muslim bin Uqbah telah meninggal, misi penyerangan kota Mekah terus berlanjut. Muslim digantikan oleh Al-Husain bin An-Numair. Di Makkah, mereka mendapatkan perlawanan dari Abdullah bin Az-Zubair serta pengikutnya. Pasukan Yazid bin Muawiyah menggunakan manjanik atau pelontar batu yang menyebabkan Masjidil Haram dan Ka'bah menjadi hancur lebur. Meski pada penyerangan kali ini, Abdullah bin Zubair tidak bisa ditaklukkan. Saat pengepungan Makkah, terdapat kabar bahwa Yazid bin Muawiyah jatuh sakit yang kemudian meninggal dunia pada tahun 64 Hijriah.